Selamat pagi, kita mulai lagi diskusinya. Ini materi terakhir kita tentang dasar-dasar pengaturan motor. Yang dimaksud pengaturan motor itu adalah mengubah kecepatan, kemudian balik arah dari putaran motor. Ya, langsung saja ke diskusinya. Eh, Pengaturan kecepatan motor kita menggunakan apa rumus ini. Ini bisa diturunkan sebenarnya dari apa eh, persamaan yang kita dapatkan dari eh, diskusi gigir balik itu ya. Baik, kalau dari eh, persamaan ini, kecepatan motor itu bisa diatur, dikendalikan dengan cara mengubah V-nya. V ini adalah V, ini V sumber ya. Jadi motor itu kan dihubungkan dengan sumbernya itu V-nya. Kalau bisa diubah-ubah, berarti nanti kecepatannya bisa berubah. Kemudian bisa juga dengan mengubah uh, apa arus jangkarnya. Bisa juga sebenarnya dengan mengubah R jangkarnya, tapi ini relatif perlu apa ya istilahnya, perlu usaha yang lebih karena kan uh, hambatan jangkar itu kan ada di dalam, sehingga kalau kita ingin mengubahnya kan perlu apa memberi semacam hambatan yang bisa di-adjust gitu ya. Yang berikutnya adalah dengan cara mengubah fluxnya. Nah, ini flux yang di stator ini kan sebenarnya bisa diubah juga ya. Nah, hubungannya bagaimana? Kalau tegangan jelas ini ya, kalau VT-nya dinaikkan maka kecepatannya akan naik. Kalau yang lain dianggap tetap, dan seterusnya. Itu bisa di apa dicoba dibayangkan sendiri. Nah, kemudian yang jadi agak uh, apa perlu pertimbangan lanjut yaitu masalah yang bawah ini, yang fluxnya ini C flux ini. Ini kan flux ini kan tidak serta merta bisa diubah sesuka mungkin ya. Jadi flux yang dibangkitkan ini kan ada titik saturasinya. Ya. Jadi eh, punya kejenuhan. Jadi bukan asal dibesarkan arus medannya kemudian fluxnya besar terus, kan nggak punya punya batas kejenuhan ya. Nah, kemudian membalik arah putaran. Seperti yang sudah saya diskusikan, yang kita diskusikan beberapa minggu yang lalu, ini bisa dicapai dengan eh, membalik salah satu arus arus jangkarnya dengan mempertahankan eh, arus statornya atau sebaliknya. Jadi kemarin kan kita sudah tahu tuh ya, di sini ada arus ini, kita akan masukkan arus ini disebut sebagai arus stator, arus penguat yang ada di stator atau arus medan. Ini arus jangkar ya. Nah, kalau salah satunya diubah maka arahnya akan berbalik. Tapi kalau dua-duanya dibalik arah arusnya, ya hasilnya sama ya. Nanti coba kita lihat apakah saya bisa memasukkan ilustrasi itu. Ini dibaca di buku ya. Jadi uh, dari mulai dibangkitkannya gerakan di uh, jangkar sampai diambilnya tenaga dari as motor ya, itu kan banyak melewati banyak proses. Nah, sehingga perlu diperhatikan ini ya. Misalnya di jangkar ada rugi jangkar, nanti di antara apa di antara sebentar, kok nggak bisa.
Ya, berikutnya tentang cara mengasut ya. Mengasut ini mungkin ini bahasa bakunya starting ya. Mungkin bisa didapati di kasus kalau kita mau main kartu itu ya. Pertama kali sebelum diedarkan kartunya kan diasut dulu, dia tahu ya diasut itu. Dibuat acak gitu ya. Nah, ini kalau di motor yang dimaksud pengasutan adalah starting ya. Nah, ini eh, ada dua cara. Cara pertama itu dengan direct online. Direct online itu artinya motor itu langsung dihubungkan dengan sumber. Bahasa Jawanya itu dicopke langsung dengan sumber gitu. Yang kedua dengan cara rheostat, menambahkan rheostat di depannya ya. Ini nanti akan saya sampaikan mengapa begitu. Nah, kalau cara yang pertama ini dengan cara langsung ini ya tentu saja hanya bisa dilakukan untuk kapasitas motor yang nggak terlalu besar karena kalau kapasitas motornya terlalu besar nanti akan mengganggu ya. Nah, ini akan lebih jelas kalau kita nanti masuk ke dengan yang cara kedua yang dengan cara rheostat. Sekarang kita akan mendiskusikan bagaimana eh, terjadinya arus di jangkar saat pertama kali motor itu dijalankan ya, saat starting ya. Jadi kan arus yang ada di jangkar itu rumusnya kan sama dengan VT dikurangi GGL balik, E balik, dikurangi dibagi hambatan jangkarnya ya. Ini GGL balik ya, artinya tegangan jangkar ya, tegangan jangkar di motor itu ya. Nah, coba perhatikan saat pertama kali berjalan ya, stator itu sudah menghasilkan flux, tetapi kan belum berputar. Nah, kalau belum berputar, GGL jangkarnya, EB-nya, GGL baliknya kan 0 ya. Nah, perhatikan juga RA. RA itu kan kecil ya, mendekati 0 lah gitu ya. Kecil. Nah, sehingga saat pertama kali dijalankan, IA itu akan menjadi sangat besar. VT dikurangi sesuatu yang hampir 0 ya. Kan ini besar sekali. Nah, ini tidak boleh terjadi karena nanti bisa membuat sistem jatuh ya, nggak bisa ngangkat lah gitu ya. Nah, kalau di rumah jeglek lah gitu. Nah, ini kan nggak boleh. Nah, makanya untuk apa motor yang relatif kecil size-nya, VT-nya kan juga nggak terlalu besar, maka IA-nya juga nggak terlalu besar. Ya, sehingga boleh dengan cara direct online. Ya, tetapi untuk yang motor yang relatif besar ya tidak bisa direct online, diberi hambatan depan, rheostat. Rheostat itu artinya eh, hambatan yang bisa diubah-ubah ya. Jadi tadi kan ada rumus ini tadi, IA sama dengan V dikurang EB dibagi RA ya. Nah, ini ya motor yang apa injek ke IA-nya ini supaya IA pertama kali nggak terlalu besar maka V-nya ini dikecilin ya, V-nya ini dikecilin, V-nya ini dikecilin. V-nya itu dikecilin. V yang diberikan itu loh ya, diatur. Caranya gimana? Caranya dengan diberi hambatan depan. Ya, rheostat. Rheostat. Ya bisa diatur-atur lah gitu ya. Sehingga kalau ratingnya misalnya katakanlah ini contoh aja loh ya. Misalnya 10 ratingnya. Ya jangan sampai pertama kali diinjek itu 10, misalnya seperempatnya dulu. Seperempatnya berapa? Berarti 2,5. Jadi rheostatnya nanti akan dipasang sehingga tegangan yang VT ini hanya 2,5.
Ya, pertama kali VT beri 2,5 ya. Ini kan 2,5 dikurangi EB, EB-nya 0 dibagi RA kan sesuatu yang lebih kecil daripada misalnya 10 kan ya. Nah, nanti kalau kalau sudah jalan EB-nya kan ada. Nah, jadi nanti arusnya itu IA-nya itu akan turun. IA-nya itu akan turun. Nah, kalau sudah turun, VT-nya ditambahi. VT-nya ditambahi itu artinya dengan cara RSH-nya di rheostatnya diperkecil sehingga nanti misalnya diinjek 5 volt. Ya, kalau 5 volt diinjekkan nanti eh, EB-nya akan naik ya. Karena kecepatannya naik. Nah, nanti arusnya yang tadinya dari 2,5 yang sudah relatif kecil dinaikkan V-nya, IA-nya kan naik ya. IA-nya naik, IA-nya naik, eh, nggak apa-apa. Jadi nanti akan terkompensasi EB berikutnya begitu ya. Nah, begitu seterusnya sampai ini nanti mencapai tegangan nominalnya yang 10 gitu ya. Jadi memang itu nanti arusnya itu akan pertama kali kan tinggi ya, tinggi turun karena EB-nya ada tadi terus naik lagi turun gitu. Jadi tapi relatif turun gitu ya. Mudah-mudahan terbayang. Kalau belum terbayang nanti silahkan bertanya saat sesi sinkron. Nah, setelah pengasutan starting kita akan diskusi tentang breaking ya. Breaking. Ini selalu saya selipkan humor begini. Saat kita belajar sepeda itu ya di mana-mana belajar sepeda yang diajarkan pertama kan bagaimana supaya bisa jalan, bisa naik ya. Baru nanti mikir ngeremnya itu kan belakangan. Jadi yang penting bisa naik dulu perkara mau ngerem itu kan gampang ya, bisa ditabrakkan tembok atau apa itu yang penting kan berhenti. Atau kalau yang paling alami kan ya kakinya digesekkan dengan jalan itu kan sepedanya kan akan berhenti. Nah, ini guyonnya juga gitu. Tadi kita ngomong eh, starting dulu, baru kita ngomong braking, ngerem ya. Tulisannya salah itu bukan bukan kayak gitu ya. Braking, braking. Itu tulisannya salah itu. Ya. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ada regeneratif, dinamis, dan plugging. Nah, yang regeneratif ini gimana? Ya, sebentar, ini sebelum kita masuk ke cara regeneratif, sebenarnya yang kita maksud pengereman ini bukan pengereman mekanis ya. Jadi kalau pengereman mekanis itu kan meng apa ya, me, sesuatu yang berjalan, sesuatu yang berputar dihubungkan dengan sesuatu yang diam ya. Kalau rem itu kanvasnya itu ya itu yang berfungsi mengerem kan. Rodanya berputar, kanvasnya berhenti, ditempelkan sehingga putaran rodanya kan akan turun dan akhirnya berhenti. Nah, yang kita maksud pengereman yang sekarang ini itu sebenarnya pengereman listrik ya, pengereman elektrikal ya, pengereman secara listrik, bukan secara mekanis ya, bukan secara mekanis, bukan ya. Kalau mekanisnya ya tetap ada, ya nggak mungkin pengereman listrik tok nggak mungkin ya. Nah, yang regeneratif itu bagaimana? Jadi mudah-mudahan difahami gini ya. Jadi katakanlah mobil listrik. Mobil listrik itu kan berjalan akibat motor listriknya itu kecepatannya apa ya? Kecepatan mesinnya, kecepatan motor listriknya kan lebih tinggi dari kecepatan roda. Jadi nanti roda itu akan pelan-pelan mengikuti kecepatan motor kan? Ya, gitu. Nah, tetapi coba dibayangkan misalnya Anda ke Tawangmangu misalnya. Nah, saat turun ini nggak usah pakai motor listrik lah, pakai motor biasa kita itu saja. Itu kalau pas sedang turun itu apa yang kalian dengarkan? Itu kan kecepatan apa suara engine-nya itu kan dengung ya.
gereng gitu. Gitu. Nah, itu terjadi karena kecepatan roda itu lebih tinggi dari kecepatan motor, kecepatan mesin. Sehingga kan itu kan bengung ya. Itu karena mesin ingin mengikuti kecepatan roda ya. Ya. Di sana ada engine braking sehingga kan ada dengungan itu ya. Nah, sama motor itu harusnya memberi tenaga ke roda, tetapi pada saat tertentu, saat turunan itu misalnya, itu roda itu energinya lebih banyak. Nah, kalau energinya lebih banyak, kecepatan lebih besar, maka sebenarnya fungsi dari motor listrik itu bukan lagi sebagai generator, bukan sebagai motor, tapi sebagai generator. Bayang ya. Sehingga dalam hal ini motor listrik di dalam mobil itu bisa membangkitkan listrik ya, bisa membangkitkan listrik. Bisa membangkitkan listrik. Ya, bayang ya. Nah, listriknya itu ya yang digunakan untuk semacam ya, namanya regeneratif ya. Misalnya untuk mengisi baterainya gitu loh, karena IA-nya kan negatif. Harusnya itu kalau sebagai motor, arus itu kan dari sumber baterai, sumber listrik baterai ke motor. Nah ini sebaliknya, baterainya itu tegangannya lebih rendah daripada tegangan motornya, ya karena motornya berfungsi sebagai generator itu. Mudah-mudahan terbayang. Ya ada kesempatan nanti diskusi di apa di sesi sinkron kalau mau ya gitu. Itu yang regeneratif. Yang yang ini regeneratif juga ini. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Ya, tetapi memang ada ya tidak sesederhana itu ya, ada nanti ada mekanisme pengendaliannya ya. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah dinamis. Nah, tadi kalau yang regeneratif tadi baterai listrik yang dibangkitkan oleh mesin tadi digunakan untuk mengisi baterai. Nah, kalau sekarang ini listriknya itu dibuang, dibuangnya itu dengan cara menambahkan resistor. Jadi nanti diubah jadi panas ya. Jadi sama, kejadiannya sama. Jadi karena turunan itu kecepatan roda lebih besar dari kecepatan motor, sehingga fungsi motor bukan lagi sebagai motor tapi sebagai generator. Karena sebagai generator fungsinya, maka dia menghasilkan listrik. Nah, kalau di generator tadi digunakan untuk membangkitkan listrik dengan cara mengisi baterai misalnya. Nah, kalau yang ini diubah menjadi panas. Ya, paham ya? Nah, berikutnya cara ini teknisnya ya, nggak usah saya jelaskan itu. Eh, dengan cara plugging, membalik arah. Tadi kan sudah didiskusikan sedikit ya. Nah, coba ini nanti eh, tak ilustrasikan dari yang saya Loren kemarin ya, coba sebentar. Nah, ini sudah muncul kan ya animasi yang kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana gaya Loren terjadi. Nah, ini kalau saya on kan lilitan itu kan kegeser ke kanan. Katakanlah kalau seperti ini berarti nanti kalau ini diterapkan di motor kan motor akan berputar ke arah searah jarum jam ya. Nah, kalau plugging itu artinya membalik arah. Pengiriman plugging itu membalik arah. Ini misalnya di sepeda fiksi kita itu ya. Atau kalau di dulu namanya sepeda dual trap. Jadi kalau maju ya roda bergerak maju. Tapi kalau apa namanya itu pedal itu digerakkan mundur maka dimundur. Maka di jenis sepeda itu nggak ada rem rem mekanis yang kita pegang pakai tangan nggak ada karena remnya itu ada di pedalnya itu ya. Nah, plugging itu seperti itu, dibalik arahnya. Kalau dibalik arahnya kan pasti berhenti ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi di motor listrik ya. Jadi
ini kalau ke kanan itu putar searah jarum jam, berarti kan kita buat kiri gitu ya. Nah, ini bisa terjadi dengan dua cara. Pertama, dengan cara membalik arah arus lilitan ini. Nih. Nah, dia kan break ke kiri. Nah, artinya dia berputar ke arah searah berlawanan arus jarum jam. Tapi catatannya fluxnya harus tetap ke bawah. Karena kalau fluxnya nggak diubah juga, maka nggak akan berubah ya. Jadi tolong perhatikan. Jadi cara membalik arah itu dengan dua cara. Pertama, mengubah arus jangkar dengan catatan fluxnya tetap, atau sebaliknya mengubah flux, ya fluxnya diubah, tapi arusnya tetap. Ya ini kalau tak ubah kan berubah ke kiri ya. Nah, mudah-mudahan membantu ini ya. Ini materi terakhir kita ya. Saya nggak akan jelaskan secara sinkron maupun asinkron. Baca saja. Mudeng ya syukur, nggak mudeng ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau motor AC itu sebenarnya ada dua jenis ya, motor sinkron dan motor asinkron. Motor sinkron ini, motor yang kita kenal sebagai motor induksi ini, ada motor satu fasa dan motor tiga fasa. Nah, caranya bagaimana? Tolong dibaca ya. Kalau ada pertanyaan, ya saya jawab. Kalau enggak, ya saya anggap jelas begitu ya. Berikutnya nanti adalah tentang eh, motor itu punya nameplate ya. Motor itu punya nameplate. Nah, ini di nameplate itu akan terdapat informasi macam-macam, dayanya berapa, arus maksimal berapa, suhu lingkungannya berapa, tiga fase atau satu fase dan sebagainya. Ini juga tolong dibaca saja. Ya, ini pengetahuan yang kalau diketahui oke, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Saya pikir begitu diskusi kita hari ini. Kalau tidak jelas boleh tanya di grup WA maupun bertanya saat sesi sinkron. Terima kasih. Selamat pagi.